Dan posisi back kiri Manchester United ini akan mendapatkan tugas yang tidak diinginkan oleh semua back. Di pertandingan terakhir musim lalu antara Arsenal melawan Manchester United, Arsenal berhasil menang 3-2. Rashford mengambil gol pertama. Dan ini bukanlah hal yang mengejutkan lagi di Emirates Stadium. Tapi yang menjadi pahlawan untuk Arsenal di pertandingan kali itu adalah Nketiah dengan 2 golnya. Dan juga kemampuan poachingnya dia untuk menemukan timing yang tepat, untuk masuk ke posisi yang tepat, di waktu yang tepat. Semuanya tepat. Di pertandingan kali ini, Nketiah sudah menunjukkan bahwa dia adalah regenerasi dari Pippo Inzaghi yang terlahir offside. Dan ini pastinya akan membawa debat yang kita akan diskusi di video kali ini. Siapa yang pantas bermain striker melawan Manchester United? Jadi jangan kemana-mana. Tapi kita langsung aja rewind ke masa sekarang. Jadi ada 2 cerita nih tentang Arsenal. Mereka telah menunjukkan mentality yang sangat kuat melawan Crystal Palace. Jatuh ke 10 pemain dengan kartu merahnya Tomiyasu, dan mereka tetap bertahan dengan skor keunggulan 1-0. Performa ini menunjukkan bahwa mereka itu nggak cuma bisa bermain indah, tapi mereka juga bisa menang kotor. Ini adalah kualitas yang pastinya diperlukan untuk menjuarai Premier League. Tapi nggak lama kemudian, di pertandingan berikutnya melawan Fulham, situasinya itu terbalik 360 derajat. Fulham malah yang mendapatkan kartu merah, dan seharusnya ini adalah pertandingan yang mudah untuk Arsenal, tapi Arsenal malah kebobolan di menit-menit terakhir. Iya, memang betul, gol ini terjadi dari corner dan Joao Palhinha finishingnya sangat bagus. Tapi di situasi seperti ini, Arsenal seharusnya nggak boleh membiarkan konsentrasi mereka ngedrop. Mereka menerapkan zonal marking dan kelihatannya nggak ada yang peduli untuk melakukan marking ke Palhinha. Dan mereka pun juga kebobolan gol pertama melalui Andreas Pereira. Dan pastinya kalau mereka ingin menjuarai Premier League, mereka nggak boleh kebobolan gol pertama terus-menerus. Lumayan aneh dari Arsenal. Tapi Manchester United mungkin situasinya pun juga lebih aneh. Mereka berhasil menang 1-0 melawan Wolves, tapi mungkin kita bisa bilang mereka nggak pantas mendapatkan kemenangan tersebut. Wolves berhasil mendapatkan peluang-peluang yang lebih bagus, dan ada satu insiden di mana Andre Onana menonjok satu pemain Wolves di dalam kotak penalti. Dan seharusnya ini membuahkan sebuah penalti untuk Wolves. Dan di pertandingan terakhir melawan Nottingham Forest, mereka juga ketinggalan 2-0. Pertandingan yang di atas kertas sangatlah mudah, tapi itulah ciri khas Manchester United. Pertandingan mudah bisa dibuat menjadi sulit. Tapi yang anehnya dari Manchester United, mereka tetap berhasil mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan ini. Dan sekarang kita sedikit membahas formasi Arsenal. Seperti yang kita ketahui, Arteta itu suka bereksperimen dengan formasinya, dan banyak sekali fans yang sangat empet dengan formasi yang berubah-berubah dari Arteta ini. Tapi di pertandingan melawan Fulham, Zinchenko sudah kembali. Dan kelihatannya dengan adanya Zinchenko ini, Arsenal bermain lebih bagus. Dan ini mungkin adalah pertanda bahwa Arteta akan berhenti bereksperimen dengan formasinya. Tapi dengan kembalinya Zinchenko ini akan ada efek domino, di mana Thomas Partey akan berhenti bermain sebagai inverted back kanan, dan mungkin dia akan kembali ke lini tengah, mendampingi Declan Rice dan Martin Odegaard. Tapi kalau kalian perhatikan dari kalimat terakhir, di mana Kai Havertz? Jadi dengan adanya Zinchenko, ini akan ada efek domino untuk Kai Havertz. Karena jujur, nggak ada tempat untuk Havertz di skuad Arsenal. Dan satu pertanyaan besar di dalam kepala Arteta, yaitu siapa yang akan bermain posisi striker melawan Manchester United. Dari segi sejarah melawan Manchester United, Eddie Nketiah sudah berhasil menorehkan 2 gol dan sudah menunjukkan kemampuan poachingnya di dalam kotak penalti. Mungkin saya bisa bilang dia itu adalah pemain striker paling alami di skuad Arsenal kali ini. Bukan Gabriel Jesus, bukan Leandro Trossard, dan juga pastinya bukan Kai Havertz. Dia dari segi form seharusnya bermain melawan Manchester United.
Dan salah satu keanehan terbesar dari Mikel Arteta adalah ketika dia melihat pemain sedang bermain bagus, di pertandingan selanjutnya dia pasti akan memutuskan untuk membangku cadangkan pemain itu. Dan sepertinya Arteta ini nggak begitu mempercayai Eddie Nketiah. Dan sekarang udah ada Gabriel Jesus yang sudah kembali ke squad. Ini mungkin mengartikan Nketiah harus bersedia duduk di bangku cadangan dan Gabriel Jesus yang akan bermain di posisi nomor 9 melawan MU. Nah, itu Arsenal. Sekarang kita akan masuk ke Manchester United. Yang harus diwaspadai oleh Arsenal itu adalah kembalinya Bruno Fernandes. Kemarin melawan Nottingham Forest, formnya Bruno itu sudah kelihatan, sudah muncul lagi. Dia berhasil menorehkan 1 gol dan 1 assist. Gol yang tercipta dari penalti, tapi tetap saja 1 gol dan 1 assist. Kontribusi yang sangat besar. Dan terlebih lagi dia sudah melesatkan 5 tembakan di satu pertandingan tersebut. Kebanyakan dari tembakan-tembakan ini dilakukan dari luar kotak penalti. Dan kelihatannya Bruno Fernandes ini ya, ketika dia melihat situasi Manchester United itu ya, yang performanya itu sangat turun naik. Di situasi seperti ini, biasanya Bruno Fernandes itu langsung memutuskan untuk mengambil alih. Look at me, sure. Look at me, sure. I'm the captain now. Dan di momen seperti inilah kita bisa melihat versi terbaik dari Bruno Fernandes. Dan juga kalau kita lihat dari sekilas, kehilangannya Mason Mount ini adalah nilai negatif. Tapi untuk Bruno Fernandes mungkin ini adalah nilai positif. Karena sekarang yang bermain di belakang Bruno adalah Eriksen dan Casemiro. Nah, mungkin dengan dinamik 3 pemain ini, perannya itu lebih jelas. Rashford juga sudah kembali ke posisi sayap kiri, posisi favoritnya Rashford, dan dia langsung membayarkan kepercayaan Erik ten Hag di posisi sayap kiri ini dengan 2 assist. 2 assist ini tercipta ketika dia melakukan gocek-gocekan di sayap kiri, dan pastinya di posisi sayap ini Rashford mendapatkan ruang lebih banyak untuk melakukan gocek-goceknya. Nah, kedua tim ini bukanlah 2 tim yang sempurna. Masing-masing mereka memiliki titik kelemahan. Dari segi squad, saya gagal melihat titik kelemahan yang berarti dari squad Arsenal kali ini. Tapi yang mungkin bisa kita petik dari sejarah adalah sisi emosional Arsenal. Arsenal sudah kebobolan gol pertama di bawah 1 menit pertama dalam 3 pertandingan di Emirates Stadium. Ini adalah statistik yang tidak pantas untuk kandidat juara Premier League. Kalau mereka ingin menang melawan Manchester United, mereka harus mengontrol sisi emosi mereka di awal-awal pertandingan. Dan yang lucunya lagi, di pertandingan terakhir antara Arsenal dan Manchester United di Emirates Stadium musim lalu, Rashford juga yang berhasil membobol gawang pertama kali. Dan untuk titik kelemahan Manchester United, kalau saya lihat itu ada di posisi back kiri dengan cederanya Luke Shaw. Dan posisi back kiri Manchester United ini akan mendapatkan tugas yang tidak diinginkan oleh semua back, yaitu menghadapi Bukayo Saka, yang baru aja mendapatkan penghargaan Young Player of the Year. Dan posisi ini ada kemungkinan diisikan oleh Diogo Dalot yang akan bermain out of position, dan juga Alvaro Fernandes yang sangat minim pengalaman. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih prediksi kalian antara Arsenal melawan Manchester United. Siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Buat kalian yang belum, terus pencet subscribe. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.